Wa qala Syarbini rahimahullahu taala, beliau mengatakan, saudara, berkaitan dengan hal ini di dalam tafsirnya As-Sirajul Munir, beliau mengatakan, wa qauluhu ta'ala mukhlisina lahuddin fihi dalilun ala wujubin niyyati fil ibadat. Sama seperti yang tadi dikatakan Imam Qurtubi, bahwa di situ ada dalil tentang wajibnya niat dalam ibadat. Li'annal ikhlas min amalil qalb, karena ikhlas itu dari amalan hati. Wa huwa an yuradu bihi wajhullahi ta'ala wala ghairah. Nah, ini sama dengan yang dikatakan, cuman beliau tambahkan wa min dzalik qauluhu. Nah, dari yang serupa seperti ini adalah apa yang Allah firmankan, inni umirtu an a'budullaha mukhlishan lahuddin. Saudara. Nah, jadi kita bisa lihat di ayat yang lain, saudara, bahwa nabi dan para nabi semuanya semata-mata mereka diperintahkan oleh Allah hanya untuk menyembah Allah semata dan mukhlishan lahuddin, dan mengikhlaskan urusan agama hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dengan dua penafsiran ini bukan berarti ulama berbeda, jangan diartikan berbeda, bukan. Saudara, ada yang mengartikan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Artinya mukhlishina lahuddin berkaitan dengan mentauhidkan Allah. Ada yang mengartikan dengan mengikhlaskan niat hanya bagi Allah. Nah, ini saudara bukan kontradiksi, bukan kontradiktif, bukan tafsirnya berlawanan, tapi tafsirnya saling melengkapi, saling menyempurnakan. Oleh karenanya, saudara, sebagian ahli tafsir menggabungkan dua penafsiran tersebut. Nah, kita lihat di halaman 4. Al-jam'u bainat tafsirin. Nah, kita lihat bahwa di sana juga ternyata ada ulama-ulama, saudara, yang menggabungkan dua tafsiran tadi. Wa hunaka minal mufassirina man jama'a bainat tafsirin al-mazkurin. Nah, di sana ada sebagian ulama-ulama ahli tafsir menggabungkan di antara dua penafsiran tersebut tadi di atas. Minhum, di antara mereka adalah Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah yang wafat tahun 450, di mana beliau mengatakan, saudara, yaitu di dalam tafsirnya, tafsir Mawardi, yaitu yang berjudul An-Naqtu wal Uyun. Nah, beliau mengatakan fihi salasatu aujahin. Jadi berkaitan dengan firman Allah tersebut, saudara, ya, ini ada 3 pandangan. Ahaduha, yang pertama, mukirrina lahu bil ibadah, itu mengikrarkan ibadah hanya bagi Allah. Ats-tsani, yang kedua, nawina bi qulubihim wajhallahi ta'ala fi ibadatihim, dan mereka meniatkan dengan hati mereka dalam ibadah tersebut, yaitu hanya mencari ridha Allah. Jadi pertama ada ikrar, ibadah itu hanya untuk Allah. Yang kedua harus diniatkan dengan hati mereka bahwa mereka ibadah kepada Allah itu hanya untuk mencari ridha Allah. Sedangkan yang ketiga, idza qala la ilaha illallah an yaqula ala athariha alhamdulillah, dan seterusnya. Nah, jadi di sini perhatikan yang pertama dan kedua. Al-Imam Mawardi menekankan memang ayat ini ada bicara tentang tauhid, karena bicara tentang mukirrina lahu bil ibadah. Dan pada saat yang sama ayat ini juga bicara tentang niat. Nah, karena kalau dia sudah berikrar untuk ibadah kepada Allah, harus ada niatnya. Niatnya hanya untuk Allah. Makanya di sini dikatakan nawina bi qulubihim wajhallah fi ibadatihim. Nah, oleh karena itu Imam Mawardi menggabungkan dua penafsiran tadi. Nah, maka itu sekali lagi kepada para santri, kalau kita melihat para ulama kita dalam menafsirkan suatu ayat, atau dalam mentakwilkan suatu hadis, atau dalam menguraikan suatu masalah, kadang-kadang kita lihat yang satu dengan yang lainnya ada berbeda. Jangan langsung menuding perbedaan dulu, belum tentu. Kadang-kadang memang ada perbedaan yang merupakan ikhtilafun hakiki, tapi ada juga perbedaan khilafun lafzi. Tapi ada juga bukan perbedaan, tapi sesungguhnya saling
melengkapi dan saling menyempurnakan. Sehingga dengan digabungkan keduanya sempurna. Oh iya, ayat ini ayat tauhid juga, ayat niat ikhlas juga. Alhamdulillah. Nah berikutnya, saudara, Al-Imam Al-Qushairi dalam tafsirnya mengatakan, Imam Qushairi ma'ruf, saudara, ulama, saudara, seorang ahli sufi yang luar biasa, ahli ibadah, zuhud yang luar biasa. Beliau mengatakan mukhlisina lahuddin ay muwahhidina la yusyrikuna billahi syai'a. Fal ikhlasu alla yakuna syai'un min harakatik wa sakanatik illa lillah. Nah, lagi-lagi di sini seperti Imam Mawardi. Jadi Imam Qushairi dalam menafsirkan ayat tadi, saudara, menggabungkan antara muwahhidin, yaitu mentauhidkan Allah, la yusyrikuna billahi syai'a, tidak mempersekutukan Allah dengan suatu apapun, sekaligus mengikhlaskan, saudara, mengikhlaskan alla yakuna syai'un, jangan sampai ada satu gerakan pun, perilaku apapun yang kita lakukan kecuali semata-mata lillah, hanya untuk mengharapkan ridha Allah. Kemudian kita lanjutkan, wal Imam Syaukani rahimahullah yang wafat tahun 1250 Hijriah. Beliau mengatakan dalam tafsirnya, yaitu Fathul Qadir. Beliau mengatakan wal halu annahum ma umiru fi kutubihim illa li ajli an ya'budullaha wa yuwahhidu hala kaunihim mukhlisina lahuddin ay ja'ilina dinahum khalisan lahu subhanahu au ja'ilina anfusahum khalisatan lahu fiddin. Nah, di sini Imam Syaukani juga menggabungkan antara persoalan tauhid dengan persoalan keikhlasan niat. Nah, jadi beliau katakan di sini, saudara, bahwa sesungguhnya mereka-mereka itu wama umiru, yaitu ahlul kitab, saudara, orang-orang musyrik, orang-orang kafir dari ahlul kitab, saudara. Nah, mereka itu sebetulnya ma'umiru fi kutubihim, mereka tidak diperintahkan di kitab-kitab suci mereka illa melainkan li ajli, hanya untuk an ya'budullah, hanya untuk menyembah Allah, wa yuwahhidu, dan hanya untuk mentauhidkan Allah, hala kaunihim mukhlisina lahuddin. Nah, di mana pada saat yang sama, saudara, mereka juga harus ja'ilina dinahum khalisan lahu, menjadikan, saudara, agama mereka ikhlas semata-mata hanya untuk Allah. Au ja'ilina anfusahum, atau menjadikan diri mereka ikhlas kepada Allah dan mengikhlaskan seluruh urusan agamanya. Nah, jadi sekali lagi, baik Imam Mawardi maupun Imam Qushairi maupun Imam Syaukani rahimahumullahu ta'ala menggabungkan dua tafsir di dalam ayat yang kita sedang bahas tadi. Kemudian selanjutnya waqala Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu taala. Syekh Nawawi ini ulama Nusantara, ulama Indonesia, ulama yang berasal dari Tanara di Banten sana, yang sangat terkenal di dunia, ya ikhwan, khususnya di kota suci Makkah. Beliau lama hidup di Mekah. Beliau banyak mengarang kitab, saudara, baik dalam bidang tafsir maupun dalam bidang fikih, dan kitabnya juga banyak menjadi rujukan. Beliau wafat tahun 1316 Hijriyah. Nah, jadi di sini kita masukkan juga, karena beliau ini memang seorang ulama besar yang sudah seyogianya kita bangga sebagai bangsa Indonesia. Ternyata dari Indonesia pun juga tidak sedikit ulama-ulama yang berkiprah, saudara, di dalam dunia keilmuan daripada ajaran Islam. Alhamdulillah. Nah, beliau mengatakan, saudara, dalam tafsirnya, tafsir yang dikarang oleh Syekh Nawawi Bantani adalah tafsir Murah Labid li Kashfi Ma'nal Qur'anil Majid. Itu karangan beliau. Nah, beliau mengatakan dalam kitab tafsirnya tadi, anna haula'il kuffar, bahwa orang-orang kafir itu ma'umiru, tidaklah mereka diperintahkan fit Taurat, baik dalam kitab suci Taurat wal Injil, begitu juga dalam kitab suci Injil, illa, melainkan bi an ya'budullah, kecuali hanya untuk menyembah Allah saja,
dan ja'ilina ibadatahum khalisatan lahu, dan dia jadikan ibadahnya kepada Allah yang satu-satunya tadi khalisatan lahu, betul-betul ikhlas hanya untuk mencari ridhonya. La yuriduna riya'an wala sum'ah. Jadi dalam ibadahnya tadi dia tidak ada tuh diniatkan untuk riya, saudara, untuk mencari popularitas, untuk supaya dipuji orang, saudara, enggak. Nah, jadi lagi-lagi kita lihat Syekh Nawawi Al-Bandani juga sejalan dengan ulama-ulama yang saya sebutkan tadi di atas, saudara, yang sudah kita sebutkan di atas, termasuk Al-Alusi tadi yang terlewatkan sedikit oleh kita, saudara, bahwa perbedaan tafsir tadi antara yang menafsirkan tauhid dengan menafsirkan ikhlas niat, dilihat bukan sebagai perbedaan, tapi sebagai sesuatu yang saling melengkapi dan menyempurnakan. Nah, makanya saudara, dalam risalah ini kita masukkan juga bahwa al-jama' baina tafsirin itu penting. Tapi sungguh pun begitu, kitab ini kita lebih fokus ke persoalan niat. Sehingga ayat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin sudah tepat dijadikan sebagai salah satu dalil tentang niat, walaupun di dalamnya bukan hanya soal niat saja, di dalamnya juga ada soal tauhid. Nah, itu yang kita mau garis bawahi, itu kesimpulan daripada muqaddimah ini, saudara, adalah bahwa iya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin itu merupakan dalil tentang wajibnya tauhid, sekaligus dalil tentang wajibnya niat. Nah, karena kita bicara tentang niat, maka ayat itu punya peran penting di dalam pembahasan kita punya kitab. Makanya di cover kitab kita cantumkan yaitu ayat tersebut, saudara, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita cantumkan di cover depan kita punya kitab untuk menunjukkan ya ayat tersebut sangat mendasar, sangat prinsip, dan menjadi dalil tentang wajibnya niat. Nah, sekarang kita masuk ke hadis, saudara. Nah, sekarang kita bicara tentang hadis. Ta'wilul hadis. Qabla al-kalam an ta'wili hadisin niyah, sebelum kita masuk kepada pembicaraan soal takwil dari hadis tentang niat, yang bagi an na'rifa awalan, seyogianya lah kita mengetahui terlebih dahulu darajatul hadis wa makanatah. Kita mesti tahu dulu derajat dan kedudukan hadis tersebut. Tsumma na'ti bi ta'wilil hadis. Setelah itu baru kita masuk ke dalam takwil hadis lafzan bada lafzin. Jadi satu lafaz nanti kita lihat ya, ikhwan. Hatta tattadiha, sampai nanti terlihat jelas al-ahkamul muta'alliqah bin niyah, aneka ragam hukum yang berkaitan dengan niat. Wa min hunak, dari sana saufa nara, baru nanti akan kita lihat mada isti'abil hadis ala masail fiqh, bagaimana hadis ini jangkauan cakupannya terhadap persoalan-persoalan fikih. Nah, jadi kalau nanti kita uraikan satu persatu maksud hadis tersebut, saudara, baru nanti kelihatan tuh bagaimana luasnya, saudara, jangkauan hadis ini terhadap persoalan-persoalan fikih. Nah, maka itu kita mulai dari darajatul hadis. Qala Ibnul Mulaqqin radhiyallahu taala anhu, bukan Ibnul Mulqin yang Mulaqqin, Ibnul Mulaqqin. Sebagian ada yang baca Ibnul Mulqin, saudara. Tapi yang setahu saya yang tepat itu Ibnul Mulaqqin, wallahu a'lam. Qala Ibnul Mulaqqin, Ibnul Mulaqqin, saudara, yang wafat tahun 804 Hijriyah. Beliau mengatakan tentang hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu hadis ada terusannya, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih.
Man kanat hijratuhu limra'atin yankihuha aw lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, dan seterusnya. Nah, cuman di sini kita hanya ingin bicarakan saudara tentang derajat hadisnya. Mari kita lihat. Hadal hadis, kata Ibnul Mulaqqin, hadis ini ahadu arkanil Islam wa qawaidil iman. Ini merupakan salah satu daripada saudara fondasinya Islam dan merupakan daripada tiangnya keimanan. Wa huwa sahihun jalilun muttafaqun ala sihhati. Dan hadis ini adalah hadis sahih yang begitu luar biasa dan disepakati kesahihannya. Mujma'un ala idami mauqi'i wa thubutih min hadits al-Imam Abi Sa'id Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Disepakati oleh semua ulama-ulama hadis saudara tentang bagaimana keagungan, ketinggian daripada derajat hadis ini saudara, yang bersumber dari al-Imam Abi Sa'id Yahya ibn Sa'id al-Ansari rahimahullahu ta'ala yang wafat tahun 143 Hijriah. Ibnu Mulaqqin mengatakan rawahu anhul huffaz, begitu banyak saudara al-huffaz. Nah, jadi kalau di dalam ilmu hadis yang disebut huffaz saudara, atau di kalangan ulama-ulama salaf, saya ulangi sekali lagi, dulu penghafal Quran nggak disebut hafiz. Nah, kalau penghafal hadis baru disebut hafiz. Kenapa? Karena penghafal Quran itu memang anak-anak kaum muslimin saudara dulu awal yang mereka pelajari ngapalin Quran. Nah, ulama-ulama kita dari kecil udah pada hafal Quran. Imam Syafi'i 7 tahun sudah hafal Quran 30 juz. Jadi hafal Quran itu sesuatu yang biasa ada di kalangan ulama-ulama salaf, di kalangan para sahabat Nabi, tabi'in. Hafalan Quran tuh saudara udah hal yang adi, biasa dalam masyarakat mereka. Sudah mentradisi, sudah berurat, berakar, membudaya di tengah masyarakat. Nah, sehingga nggak perlu lagi digelari al-hafidh, saudara. Nah, tapi kalau penghafal hadis, menghafal hadis 10.000 hadis, 20.000 hadis, 100.000 hadis, ya mereka digelari hafidh. Dan mereka hafal bukan hanya hadisnya saja, termasuk sanadnya. Mereka hafal hadisnya, hafal sanadnya saudara. Nah baru mereka diberi gelar al-hafidh. Nah jadi jangan nanti begitu melihat ada ulama gelarnya bukan hafidh nih. Imam Syafi'i nggak dikatakan al-imamul hafidh dalam ini, ntar dianggap oh ini nggak hafal Quran nih, enggak. Kalau hafal Quran ulama-ulama salaf dulu saudara, bahkan dulu nggak disebut ulama sebelum hafal Quran, karena Quran ini merupakan fondasinya. Quran ini merupakan basic daripada pemahamannya. Nah, jadi kalau belakangan ini saudara ya sangat kita sesalkan. Ini zaman memang zaman yang sangat penuh fitnah. Bagaimana ada sebuah acara podcast menampilkan seorang perempuan yang katanya konon hafal Al-Quran, saudara, kemudian mengolok-olok Quran. Dulu saya hafal Quran, orang-orang datang pada minta air dari saya, minta doa, tabarukan. Wah saya disambut di sana sini, tapi bagi saya nggak ada apa-apanya itu Al-Quran. Saudara, dia olok-olok. Dan pembawa acaranya tertawa ngakak saudara. Jadi nggak ada artinya ya orang hafal Quran. Mau ngapain itu ngapal Quran? Dan seterusnya saudara. Nah, tapi saat ini saudara, perempuan tadi udah nggak hafal Quran lagi. Nah itu sebetulnya keajaiban Al-Quran. Dan Allah maha tahu siapa orang-orang yang menghafal Al-Quran ke depan. Dia akan mengagungkan Al-Quran atau dia akan melecehkan Al-Quran. Allah maha tahu. Mereka-mereka yang menghafal Al-Quran begitu ke depan melecehkan Al-Quran, Allah cabut Al-Quran dari diri mereka ya ikhwan. Nah, jadi Allah tidak akan jadikan penghafal-penghafal Quran pilihan Allah subhanahu wa ta'ala saudara dari kalangan orang-orang yang melecehkan, meremehkan Al-Quran. Nah kemudian ada seorang doktor juga saudara, dosen lagi di sebuah universitas terkenal di Indonesia, ikut-ikutan melecehkan, gak perlu itu ngapalin Quran. Nah dia jadikan itu kesempatan. Nah, jadi orang yang pernah hafal Quran, tahu-tahu sekarang udah buka jilbab, udah mutabarrijat, dia punya pakaian, melecehkan Al-Quran, itu dijadikan narasumber untuk mengolok-olok Al-Quran. Na'udzubillah
min dzalik. Saya pernah bahas di sini pada pelajaran mukjizat ilmiah Al-Qur'an. Saudara, waktu kita buka pelajaran mukjizat ilmiah Al-Qur'an, coba nanti dibuka lagi pelajaran tersebut. Kita sudah jelaskan bagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, faqala ta'ala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi Allah menyatakan bahwa sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan az-dzikra. Az-dzikra itu salah satu nama Al-Qur'an. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kami yang menjadi penjaganya. Nah, di sini Allah menggunakan nahnu. Saudara, inna nahnu. Kenapa Allah menggunakan nahnu? Jangan salah mengartikan. Dalam bahasa Arab, nahnu tidak selalu menunjukkan arti banyak. Tapi terkadang menunjukkan li ta'zim, untuk menunjukkan keagungan dan kemuliaan. Jadi kalau Allah menyatakan inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Qur'an, untuk menunjukkan betapa maha besar, maha agungnya Allah. Wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami juga yang akan menjadi penjaga bagi Al-Qur'an. Jadi yang pertama, nahnu di sini li ta'zim, untuk mengagungkan Allah. Tapi ada makna kedua. Adanya nahnu di sini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa di sana ada unsur lain yang Allah libatkan. Jadi Allah menurunkan Al-Qur'an, ada unsur lain yang Allah libatkan. Di mana Allah menurunkan kalamnya kepada Nabi lewat proses pewahyuan melalui malaikat Jibril alaihissalam. Berarti malaikat Jibril dilibatkan oleh Allah dalam proses pewahyuan. Kemudian para sahabat tahu Al-Quran, dengar Al-Quran, hafal Al-Quran, dapatnya dari siapa? Dari Nabi alaihissalatu wassalam. Mereka enggak langsung dapat dari malaikat. Artinya Nabi dilibatkan oleh Allah dalam menyampaikan Al-Quran sampai kepada para sahabatnya. Nah, para tabi'in dapat Al-Quran dari para sahabat. Nah, mereka enggak dapat langsung dari Nabi, apalagi dari malaikat Jibril. Saudara, artinya apa di sini? Artinya Allah libatkan para sahabat Nabi di dalam menyampaikan dan menjaga Al-Quran ke generasi berikutnya. Nah, begitu juga wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami yang menjaga. Dalam menjaga Al-Quran pun Allah Subhanahu wa taala melibatkan unsur lain. Di antara unsur yang dilibatkan oleh Allah untuk menjaga Al-Quran ada al-huffaz, para penghafal Al-Quran. Makanya berapa kali terjadi, beberapa dekade yang lalu, saudara, Israel pernah mencetak mushaf Quran puluhan ribu eksemplar. Kemudian mereka ubah, nggak banyak yang mereka ubah. Ada yang cuman harokatnya mereka ubah, ada yang hurufnya mereka ganti, saudara. Jadi kalau bagi yang nggak hafal Quran, nggak ketahuan itu perubahannya. Nah, kemudian disebar ke seluruh dunia, saudara. Nggak cuman dalam hitungan 1-2 hari kebongkar bohongnya. Kebongkar. Siapa yang membongkar? Para penghafal Quran. Jadi orang-orang yang hafal Quran dapat itu mushaf ya ikhwan di beberapa negara. Mereka baca kok kayak agak lain dengan hafalannya ya ikhwan. Mereka cocokkan dengan mushaf-mushaf yang beredar. Kebongkar kalau itu Quran saudara dipalsukan. Nah, jadi kalau Allah udah menyatakan wa innalahu lahafizun, kami akan jaga. Nggak bakal ada yang mampu untuk memalsukan Al-Quran. Ya, mereka bisa cetak Al-Quran palsu, mereka bisa cetak. Apa berarti mereka akan berhasil memalsukan Al-Quran? Enggak. Allah bongkar. Nah, salah satu cara Allah membongkar adalah saudara melalui siapa? Para penghafal Al-Quran. Nah, enggak sampai di situ. Di Indonesia, saudara. Di Indonesia saat saya masih SMP atau awal SMA itu ya, itu ada kejadian Departemen Agama. Dulu namanya Departemen Agama, sekarang namanya Kementerian Agama ya, kawan. Itu mencetak Al-Quran, dibagikan saudara ke masjid-masjid, ke pesantren-pesantren, ada juga yang dijual di toko-toko kitab, saudara. Nah, kemudian nggak sampai 1 hari, begitu itu dikeluarkan, ketahuan ada yang salah cetak. Nah, bukan Departemen Agama memalsukan Al-Quran, bukan. Ini kan mesin cetak, kadang-kadang suka salah cetak, cuman salah cetak, saudara. Salah cetak 1 ayat, 1 kata, saudara, tapi fatal, dia punya maknanya. Dilaporkan ke Departemen Agama, langsung ditarik.
Semua mushaf Al-Quran yang sudah telanjur diedarkan, Departemen Agama buat pengumuman dan langsung ditarik dari peredaran. Nah itu jasanya siapa tuh? Para penghafal Al-Quran. Jadi siapa bilang hafalin nggak perlu itu? Ini orang-orang yang ngomong begini dia nggak paham, dia nggak pernah belajar agama ya kawan. Dia nggak tahu tuh bagaimana dahsyatnya para penghafal Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya nggak mau bicara lebih panjang lagi soal penghafal Quran. Saya hanya ingin menandaskan bahwa kalau kita membaca kitab ada disebut Al-Hafiz, maksudnya dia penghafal hadis. Dia tahu, dia ilmu tinggi dalam bidang hadis. Bukan Al-Hafiz maksudnya penghafal Quran, bukan. Karena ulama-ulama dulu tanpa gelar hafiz pun mereka sudah hafal Quran. Nah, tapi kalau diberi gelar Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, wah ini memang Syekhul Muhadditsin, saudara. Nah sekarang mari kita lanjut lagi. Jadi saya tandaskan tadi hanya sebagai isti'arad, saudara, bahwa menghafal Al-Quran sangat penting, sangat berguna, dan para penghafal Al-Quran punya kedudukan istimewa di sisi Allah dan Rasulnya selama mereka ikhlas hanya untuk mencari ridha Allah. Alhamdulillah. Ibnul Mulakin mengatakan rawahu, hadis tadi innamal a'malu binniyat diriwayatkan. Siapa yang meriwayatkan? Yang meriwayatkan hadis tersebut al-huffaz, begitu banyak para penghafal hadis, ulama-ulama hadis, wal a'lam, al-jammul ghafir. Jadi ini begitu banyak ulama-ulama ahli hadis dan lain sebagainya, saudara, yang meriwayatkan hadis tersebut fauqas salasumiyah. Fauqas salasumiyah, di atas 300 ulama yang meriwayatkan hadis tersebut, saudara. Kama addadahum Ibnu Mandah fi mustakhraji, sebagaimana dihitung satu persatu, saudara, oleh Ibn Mandah di dalam kitabnya, saudara. Waqal, Ibnu Mulakin melanjutkan, saudara, hadal hadis rawahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ghairu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, dari selain jalur Umar ibn Khattab, nahwa isrina sahabiyan, sebanyak, saudara, sekitar 20 sahabat radhiyallahu anhum. Lakin akan tetapi qalal huffaz, para ahli hadis menyatakan la yasihhu illa min jihati Umar faqat. Ada 20-an sahabat meriwayatkan hadis tersebut. Tapi sanad-sanadnya, saudara, yang kuat, yang bagus, saudara, yang tidak lemah, hanya yang dari Sayyidina Umar ibnul Khattab. Nah, jadi banyak memang, saudara, tapi ternyata layas sih, enggak ada yang sahih kecuali dari jalur Sayyidina Umar berkaitan dengan hadis ini. Kemudian dilanjutkan wahwa fardun gharibun bi'tibar. Jadi dari satu sisi hadis ini hadis fardun gharib, ahad gharib. Nah, dalam ilmu hadis itu ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan dari tobaqah ke tobaqah dengan jumlah yang banyak, saudara. Nah, jadi dari Nabi didengar oleh sahabat yang banyak, dari sahabat diriwayatkan ke tabi'in yang banyak jumlahnya, dari tabi'in diriwayatkan ke tabi'it tabi'in juga banyak jumlahnya, yang mereka mustahil sepakat dalam dusta. Nah itu namanya hadis mutawatir. Nah adapun hadis ahad adalah hadis yang enggak memenuhi syarat mutawatir. Nah itu aja. Jadi di tingkat sahabat atau tabi'in atau tabi'it tabi'in atau sesudahnya, jumlah perawinya tidak banyak. Jumlah perawinya tidak banyak. Banyak di sini ulama berbeda pendapat. Ada mengatakan 5 atau 7 sudah banyak, ada mengatakan 10 baru banyak, dan seterusnya. Nah, saudara, hadis ahad yang tidak banyak perawinya ini dibagi 3, saudara. Ada yang disebut hadis gharib, ada yang disebut hadis aziz, ada yang disebut hadis masyhur, saudara. Nah apa bedanya? Hadis masyhur, saudara, yang di tingkatan perawinya, saudara,
tidak kurang dari 3 orang, tapi ada 3 orang. Jadi mungkin di pertama saudara bisa saja banyak, di kedua bisa saja banyak, di ketiga ada 3 orang doang yang meriwayatkan. Di tingkat keempat bisa aja banyak, tingkat kelima bisa aja banyak. Kalau salah satu tingkatan atau lebih ada berjumlah hanya 3 orang, itu disebut hadis masyhur, bukan hadis mutawatir. Nah, baik itu dari sahabat cuma 3 sahabat saja, walaupun di bawahnya ada ribuan yang meriwayatkan, tapi di atasnya cuma 3 sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis tersebut. Itu namanya hadis masyhur, hadis ahad dalam kategori masyhur. Nah, kalau di dalam dia punya tingkatan, saudara, ada 2 perawi. Yang pertama banyak, kedua banyak, ketiga cuma 2 perawinya. Nah, jangan kurang dari 2, hanya 2 perawinya, saudara. Tingkat yang lain banyak. Kalau ada satu tingkatan 2 orang atau 2 tingkatan lah, di tingkat 2-nya 2 orang, di tingkat kelimanya 2 orang, saudara. Kalau ada 2 orang aja dalam dia punya sanad, saudara, itu namanya hadis aziz. Itu ahad juga, namanya hadis aziz. Nah, kalau di dalam dia punya sanad cuma 1 yang meriwayatkan, apakah paling atas cuma 1, ke bawahnya banyak, atau di atasnya banyak, saudara, tahu-tahu di tengahnya ada 1 doang perawinya, ke bawahnya banyak lagi, maka itu disebut hadis gharib. Disebut hadis gharib. Nah, kenapa di sini disebut fardun gharib? Nah, perhatikan di sini, saudara. Ini perawinya memang banyak, saudara. Tapi di sini disebutkan, saudara, fardun gharib. Nah, kita baca lagi di situ. Wa huwa fardun gharibun. Fardun itu ahad. Dia hadis ahad yang gharib di satu sisi. Kenapa? Karena di tingkat awal pertamanya yang meriwayatkan hanya Sayyiduna Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dengan sanad yang bagus. Bukan sanad-sanad yang tidak sah tadi, saudara. Nah, sanad yang sah cuma 1, hanya dari Sayyidina Umar saja, tidak ada yang lainnya. Masyhurun bi'tibarin akhar, saudara. Tapi hadis ini populer dari sisi yang lain. Walaupun perawi di atasnya 1, tapi di bawahnya ini, saudara, banyak yang meriwayatkan hadis tersebut. Sehingga hadis tersebut masyhur. Masyhur di sini populer. Bukan ahad yang tadi kita cerita, saudara. Nah, ke bawahnya dia populer. Masyhur, terkenal itu hadis di mana-mana. Sampai-sampai orang kira ini hadis mutawatir. Jadi banyak yang mengira ini hadis mutawatir saking banyaknya perawi setelah Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi menurut ahli hadis, walaupun ini masyhur, walaupun terkenal, walaupun di bawahnya ada ratusan yang meriwayatkannya, karena sumbernya yang sah hanya dari Sayyidina Umar, hanya 1 saja, maka disebut hadis fardun gharib atau disebut hadis ahad yang masuk klasifikasi gharib, ya ikhwan. Walaysa bimutawatirin kama yudhon. Dan hadis ini bukan mutawatir sebagaimana disangka banyak orang. Fa innahu la yasih. Hadis ini tidak sah, tidak sahih illa an Umar, kecuali yang dari jalur Sayyidina Umar. Wala yasihu anhu. Nah, ini yang menarik. Ini gharibnya betul-betul gharib ini, saudara. Wala yasihu anhu illa min jihati Alqamah. Dan dari Sayyidina Umar yang dapat hadis ini cuma Alqamah saja. Tabi'innya cuma 1, Alqamah. Kemudian wala anhu illa min jihati Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi. Dan dari Alqamah juga hanya diriwayatkan 1 lagi, yaitu hanya Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, saudara. Wala anhu, dan tidak meriwayatkan dari Ibrahim ini, saudara, illa min jihati Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Nah, jadi dari Sayyidina Umar cuma 1 ke Alqamah. Dari Alqamah, saudara, cuma 1, saudara, ke Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi cuma 1 lagi ke Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Serba 1 nih. Di tingkat 1, di tingkat 2, 1, di tingkat 3, 1, di tingkat 4, 1, saudara. Tapi setelah tingkat 1, wa anhustuhir. Nah, dari Yahya ibn Sa'id, baru banyak yang meriwayatkan, ya ikhwan. Sampai-sampai di sana di sini dikatakan farwahu anhu khalaik kama salaf.
Nah, jadi sebagaimana tadi sudah diceritakan di atas, setelah Yahya bin Sa'id Al-Ansari, baru banyak ulama yang meriwayatkan. Ada mengatakan jumlahnya 300-an, bahkan ada mengatakan lebih dari itu ya ikhwan. Makanya ke bawah dia populer. Orang kira hadis mutawatir. Ternyata sumbernya hanya dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Yahya dapat dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. At-Taimi dapatnya dari Alqamah. Alqamah dapatnya dari Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhum. Baik, itu derajat hadis. Terlepas daripada itu semua, yang jelas hadis ini sahih. Hadis ini hadis sahih. Berikutnya, kedua, qala Ibn Hajar Al-Asqalani. Ibn Hajar Al-Asqalani ini Syekhul Muhadditsin. Dia merupakan guru besar, saudara. Begawannya ilmu hadis. Beliau mengatakan berkenaan dengan hadis innamal a'malu binniyat, apa kata beliau? Beliau wafat tahun 852 Hijriah. Beliau katakan wahada haditsun masyhurun binisbati ila akhiri. Hadis ini masyhur, populer dari sisi akhir sanad hadisnya. Sanad di bawah, akhir sanadnya, saudara, ya, dia memang masyhur, terkenal. Tapi gharibun binisbati ila awwalihi. Tapi kalau dilihat sanad awalnya, sanad permulaannya, hadis ini gharib. Li'annahu, karena lam yarwihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Umar ibn Khattab. Jadi enggak ada yang meriwayatkan hadis ini dari Nabi kecuali Umar ibn Khattab. Walam yarwihi an Umar ila Alqamah. Saudara, ya, Ibn Waqqas. Enggak ada yang meriwayatkan ini dari Umar ibn Khattab kecuali Alqamah ibn Waqqas. Dan tidak ada walam yarwihi an Alqamah, dan tidak ada yang meriwayatkan dari Alqamah ila Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Walam yarwihi an Muhammad bin Ibrahim Al-Taimi ila Yahya bin Sa'id Al-Ansari tsumma istuhir ba'da dzalik. Farwahu anhu aktsar min mi'ati insan, aktsaruhum a'immah. Nah, setelah Yahya Al-Ansari bin Sa'id Al-Ansari, baru ada 200-an orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Bahkan disebutkan oleh Ibn Hajar aktsaruhum a'immah. Kebanyakan perawi dari yang 200 itu adalah imam-imam, saudara, dalam hadis. Alhamdulillahirabbil alamin. Berikut yang ketiga. Qala al-Mulla Al-Qari rahimahullah, yang wafat tahun 1014 Hijriah. Fahuwa bihadzal ma'na gharibun fil ibtida' wa masyhurun fil intiha. Ya, jadi dengan apa yang tadi sudah kita terangkan, hadis innamal a'malu binniyat, saudara, ini gharibun fil ibtida'. Jadi kalau dilihat dari sisi pertama perawiannya, saudara, dia dari sisi perawiannya adalah fil ibtida' wa masyhurun fil intiha. Dari sisi awal perawiannya, saudara, dia gharib. Dia bukan hadis mutawatir, bukan, dia gharib. Tapi kalau dilihat dari akhir periwayatannya, dia memang hadis yang populer. Walaisa mutawatiran, dan hadis ini bukan mutawatir kama tawahhamu ba'dul fudhala. Nah, ini menarik nih, saya garis bawahi ini. Sebagaimana, saudara, yang disalahpahami oleh ba'dul fudhala. Jadi ada ulama-ulama yang salah kira, salah sangka, salah menilai. Mereka anggap hadis ini hadis yang mutawatir, saudara. Nah, tapi di sini akhlak dari Syekh Mullah Al-Qari, saudara, dikatakan mereka salah kira. Siapa ba'dul fudhala? Sebagian orang-orang yang fudhala. Enggak ada tuh menghina orang ba'dul juhala, saudara. Ini akhlak. Kan biasanya sekarang kalau orang salah menilai hadis, wah dia bodoh. Dia nggak bisa tuh menilai hadis, dia jahil. Enggak, tetap diakui fudhalanya. Ini sebagian ulama-ulama yang fudhala, ulama-ulama yang mulia, terhormat. Mereka salah paham, dikira ini hadis mutawatir. Saya tanya, ada gak menghina ulama? Nggak ada, ini akhlak. Jadi dalam ilmu pengetahuan tuh kalau kita berbeda pendapat, apalagi dengan ulama-ulama besar terlebih dahulu, atau berbeda pendapat dengan guru kita, akhlak tetap dijaga. Jangan nuding-nuding guru. Guru ana dulu bodoh tuh, nggak ngerti apa-apa. Guru ana tuh ilmunya dikit. Guru ana kan dulu nggak keluar negeri. Kalau ana keluar negeri,
Ana lebih ngerti daripada guru ana. Ulama dulu nggak ada yang begitu ya, ikhwan. Jadi diakui keilmuannya, diakui kedudukannya, diakui kemuliaannya, walaupun dikritisi, saudara, yaitu salah kiranya. Tapi nggak langsung dibodoh-bodohkan. Alhamdulillah. Itu bagian daripada akhlakul ulama, saudara. Kemudian Allahumma illa an yuqal bitawatturil ma'nawi. Tapi di sini Mula Al-Qari mengakui bisa saja, saudara, mungkin saja, saudara, hadis ini disebut tawatur, maksudnya mutawatir maknawi. Karena memang banyak hadis-hadis lain yang menceritakan tentang pentingnya niat, peranan niat, saudara, perlunya niat. Nah, kalau diambil maknanya, iya, hadis ini bisa saja dianggap mutawatir. Ini lagi-lagi beliau ini, saudara, menunjukkan husnudzonnya kepada ulama. Artinya beliau ini, saudara, beliau ini menyampaikan kepada kita, ulama-ulama yang fudola, yang mulia, yang agung-agung tadi, yang salah mengira, mungkin saja perkiraannya maksudnya mutawatir maknawi. Kalau mutawatir maknawi nggak apa-apa, emang benar, bisa jadi dia mutawatir maknawi. Artinya apa? Lagi-lagi dia tandesin lagi. Kalau dia nggak sembarangan menyalahkan ulama sebelumnya. Alhamdulillah. Ini akhlak-akhlak semacam ini kita kalau lagi baca begini, walaupun ini bicara soal hukum, soal kedudukan hadis, tapi dari kalimatnya kita lihat, oh, dia berakhlak luar biasa nih. Dia jaga ulama sebelumnya. Masya Allah, dia nggak langsung nyalain, apalagi ngebodoh-bodohin, enggak. Dia tetap husnuzon. Oh, mungkin maksud mereka nih mutawatir maknawi. Kalau mutawatir maknawi, ya bisa jadi itu mutawatir maknawi. Tapi kalau mutawatir lafzi tidak, ya ikhwan. Kemudian masih Al-Mula Al-Qari wa qad ruwiya al-hadits min tariq Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah wa Ibn Abbas wa Ibn Umar wa Muawiyah radhiyallahu anhum wa qalu, ya, hadis ini memang diriwayatkan ada dari Abu Sa'id Khudri, Abu Hurairah, Ibn Abbas, Ibn Umar, Muawiyah. Wa qalu, akan tetapi para ulama hadis mengatakan wala yasihu musnadan illa min hadisi Umar. Tapi riwayat-riwayat mereka itu, saudara, di dalam sanadnya itu bermasalah semua. Jadi bukan di sahabatnya bermasalah, bukan. Jangan salah paham. Jadi di Abu Sa'id Al-Khudrinya tidak ada masalah, di Abu Hurairahnya tidak ada masalah, di Ibn Abbas, di Ibn Umar, di Muawiyah, saudara, tidak ada masalah persoalan hadisnya. Karena kita di tingkat sahabat, saudara, la jarah wa ta'dil. Enggak ada tuh kita bicara soal jarah ta'dil. As-sahabah kulluhum udul. Semua sahabat adil dalam periwayatan hadis. Enggak ada tuh terbukti satu sahabat berdusta, berbohong, menyampaikan hadis palsu dari Nabi. Enggak ada, saudara. Alhamdulillah. Nah, karena itu, saudara, problemnya bukan di sahabat-sahabat tadi, tapi di dalam sanadnya. Yang sahih itu hanya yang dari Sayyidina Umar ibn Khattab. Sampai beliau mengatakan, falau kana isnaduhum sahihan kada an yakunal hadits mutawatiran. Andai kata, saudara, riwayat yang Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Hurairah, Ibn Abbas, Ibn Umar, Muawiyah, saudara, dan lain sebagainya, radhiyallahu ta'ala anhum, andai kata sanad-sanad yang mereka punya itu semuanya sahih, maka hampir saja hadis ini menjadi hadis mutawatir. Nah, jadi dia tidak mutawatir karena hanya bersumber dari Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Alhamdulillah.